warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan pertemuan kembali di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelum melanjutkan pertemuan ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Materi kali ini akan saya jelaskan tentang stunting. Sebelum melanjutkan ke stunting, Ibu bisa melihat tentang pohon kehidupan. Di sini ada akar, ada ranting, ada cabang, ada buah. Coba Ibu Andra, cita-cita anaknya nanti ingin menjadi apa? Kalau aku ingin yang penting dia mandiri dan bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Ya. Kalau Ibu Pais, Cita-citanya jadi polisi. Ya. Buahnya, anaknya? Kalau anak saya sih berguna buat semuanya gitu. Iya. Baik. Jadi cita-cita orang tua pasti yang terbaik buat anaknya. Nah, berarti di sini ada buah yang bagus, buah yang sehat, buah yang baik, yang besar. Nah, ini semua berasal dari akar. Akar itu tadi apa? Landasan orang tua kepada si anak nanti, buah ya. Kemudian cabang atau batang ini adalah dukungannya dengan berupa apa? Jadi tidak langsung poluan ya, tapi dengan akar batang yang harus didukung dan terus konsisten mencapai cita-cita itu. Nah, kemudian untuk mewujudkannya itu orang tua perlu berusaha. Berusahanya dari mana? Dari ketika masih mengandung. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu yang sangat penting. Mulai dari gizi, mulai dari imunisasi, kemudian juga stimulasi. Setelah 1000 hari kehidupan nanti juga ada stimulasi hingga 6 tahun ya. Ibu pernah tahu tentang stunting, ibu-ibu? Stunting itu kerdil kecil. Kerdil, betul Ibu Pais ya, kerdil kecil. Jadi stunting itu suatu keadaan gangguan pertumbuhan anak, yakni tinggi badan tidak lebih rendah ya. Jadi lebih rendah atau pendek tidak sesuai dengan usianya. Seperti ini ya ibu-ibu. Nih, sebenarnya normalnya usianya ketika usia misalnya 3 atau 5 tahun ukurannya segini. Sedangkan misalnya posisi anak kita tingginya segini. Ini harus kita waspada. Kenapa tinggi badan anak kita tidak sama dengan sesamanya? Nah, itu yang harus kita stimulasi atau dari gizinya, dari stimulasi tentang tumbuh kembangnya ya. Ibu harus tahu juga tadi ya, resiko stunting itu lebih tinggi ketika 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu ketika mengandung hingga usia anak 2 tahun. Nah, penyebab stunting. Penyebab stunting itu tadi bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Penyebab secara langsung adalah kurang gizi, tidak imunisasi, penyakit berulang. Nah, kurang gizi ketika ibu mengandung, ibu makanannya apa? Kerupuk dan kerupuk. Apakah nanti anaknya akan menjadi tumbuh kembang ingin jadi polisi tadi? Kan tidak sesuai ya. Nah, kemudian tidak imunisasi ketika ibu hamil, ibu tidak imunisasi karena takut. Orang tua dulu kita tidak imunisasi juga, tapi anaknya sehat-sehat. Nah, itu mitos ya. Itu adalah tidak baik sama sekali, karena yang baik itu adalah harus imunisasi dari ketika ibu hamil. Kemudian penyakit berulang. Penyakit berulang biasanya dari kebersihan dan lingkungan. Diare, mencret berulang. Itu adalah penyebab stunting secara langsung. Kemudian penyebab stunting tidak langsung adalah kurang stimulasi. Nah, rangsangan itu contohnya ketika hamil diajak ngobrol, kemudian adanya stimulasi musik, suara, kemudian
Islam mengaji, kemudian tidak menjaga kebersihan dan lingkungan. Itu adalah penyebab-penyebab stunting. Selanjutnya dampak stunting, nanti jangka pendek gagal tumbuh, kemudian gagal kembang, kemudian juga gangguan metabolisme, tadi rentan terhadap penyakit anaknya. Kemudian jangka panjang mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Gimana akan menjadi polisi, gimana akan menjadi poluan apabila asupan gizi, stimulasi tadi, dorongan orang tua untuk menjadi buah hasil anak tadi tidak akan tercapai. Pencegahan anak stunting salah satunya adalah orang tua, keluarga, masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Contoh tadi ya, misalnya Mama Anya nanam pohon pisang, pisangnya dimakan, itu adalah bagian dari gizi kan. Nanam tadi kangkung, itu adalah bagian dari sayur-sayuran, itu bisa adalah bagian dari pencegahan anak stunting. Itu adalah keluarga, masyarakat. Bisa juga ketika misalnya Mama Anya ini ketika anak saya pendek ini harus kemana ini. Nah masyarakat bisa nanti bisa ke lapor ke puskesmas, posyandu ya, seperti itu. Kemudian pencegahannya adalah pemberian makanan bergizi seimbang dan 1000 hari pertama kehidupan. Tadi distimulasi di pemberian gizi itu ketika hamil hingga usia anak 2 tahun ya. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan palsu tadi. Informasinya jangan hoak, tapi harus akurat. Bisa dari tenaga ahli, ibu bidan ya. Kemudian pemberian stimulasi, tadi stimulasi itu banyak. Bisa stimulasi dengan menggajak sesuai dengan usianya. Kalau misalnya usia 2 sampai Ibu Anya punya anaknya 2 sampai 6 tahun ya. Nah, jadi ketika Ibu Anya punya anak usia 2 sampai 6 tahun itu bisa distimulasi dengan mengajak bermain menggambar, puzzle, kemudian bersepeda. Itu adalah bagian dari stimulasi anak, rangsang lah supaya anak tidak stunting ya. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jadi kebersihan diri salah satunya adalah jamban yang sehat. Kemudian juga cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, kemudian Ibu Anya di rumah seperti itu? Ya, seperti itu. Menjaga kebersihan diri dan lingkungannya? Ya, alhamdulillah ya. Jadi pencegahan itu harus selalu dilakukan supaya cita-cita tadi orang tua ya, cita-cita orang tua itu akan tercapai. Nah, kemudian bagaimana kalau anak kita stunting? Ini udah usianya lewat 2 tahun atau ini usianya udah sesuai kok beda tinggi anaknya sama orang lain. Apa sih yang harus ini dilaksanakan? Jadi stunting itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Stunting itu adalah hanya bisa dicegah, tidak bisa diobati. Jadi harus preventif sebelumnya, harus dijaganya. Ketika misalnya sekarang penanganan anaknya udah terkena stunting, penanganan apa sih yang harus kita lakukan? Nih, pertama, keluarga, lingkungan tidak melabeli dan mengolok-olok anak stunting. Ketika misalnya anak kita stunting, kamu cebol, kamu pendek, nggak boleh seperti itu. Itu malah mendownkan anak tersebut ya, keluarga tersebut. Itu tidak boleh. Justru kita harus mendukung, mendorong anak tersebut supaya lebih semangat. Nah, kemudian memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Misalnya anak kita stunting, tadi rujukannya kemana? Bisa ke posyandu, bisa ke puskesmas, bisa ke puskesos, dinas sosial, kontak telepon, pelayanan sosial, balai anak memerlukan perlindungan khusus, bisa itu nanti misalnya Ibu Pais ada tetangganya atau ada saudaranya
misalnya tinggi badan anaknya tidak sesuai dengan usianya, kemana nih? Nah, bisa mau informasikan ibu, boleh anaknya dibawa ke posyandu, dibawa ke puskesmas ya, yang tadi ya. Kemudian motivasi ya bu, stunting itu dekat dengan kita dan kita harus peduli ya. Tadi pedulinya misalnya tadi ya, keluarga ataupun apa, bisa kita memberikan informasi. Siapapun kita harus berperan aktif untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Nah, ingat, ingin anak sehat, berikan gizi yang terbaik. Stunting? No way. Are you ready? Yes, yes, yes. Gimana ibu-ibu, jelas? Jelas. Jadi sekarang termotivasi untuk menjadi anaknya polwan, anaknya polisi? Insya Allah. Ya, masih peluang banyak, semangat terus untuk menstimulasi baik dari gizi, motorik anaknya supaya cita-citanya tercapai. Bila tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.